Juma itu lebih Bang Handi suaranya kira-kira lembu daripada Masih udah bagus. Udah bagus. Oke. Pak Romi, saya mau tanya, Pak Romi. Apakah Tuhan itu berkembang biak, Pak Romi? Tuhan. Ya, apakah Tuhan itu berkembang biak? Dia dinamika. Bukan berkembang biak, dinamika. Oh, dinamika. Ya. Oh. Nggak berkembang biak, tapi kok punya anak? Mana anaknya ini? Kayak cupang berkembang biak. Iya. Iya. Kenapa Juma lebih suka tai lembu daripada daging lembu? Karena tai lembu sederajat dengan Yesus, Pak. Sama-sama dibakar untuk menghapus dosa, Pak. Nah, Keluaran 29 nomor 14. Itulah Juma itu aku mau tanya. Iya, ya itu tadi jawabannya. Itu dia, karena tai lembu sejajar dengan Yesus sama-sama bisa untuk menghapus dosa. Ya jawabannya sama, Juma itu murid saya, pasti jawabannya sama. Tidak sama. Oh, nggak percaya. Jawab lagi Juma. Suaranya tidak sama. Jawab lagi Juma, jawab. Jawab. Juma. Mengapa kamu lebih suka tai lembu daripada daging lembu? Apaan sih, Pak? Itu kan Keluaran 29 nomor 14 itu loh, Pak. Iya itu. Diselevelkan dengan kamu Yesus suka sebagai tai penebus lembunya dosa. daripada daging lembu? Gimana? Kenapa kamu lebih suka tai lembu daripada daging lembu atau kulit lembu? Saya lebih suka lembu lah. Nih. Aduh. Gue bilang juga Aku apa. tonton videomu itu, Jul. Yang ayo Sion, maju Sion. Makanya gue bilang juga Videomu itu, apa. Jul. jangan Bang. Kenapa kamu lebih suka istri 100 daripada... Kamu tadi ditanya Bang domba Juma, apakah Tuhanmu berkembang biak? Dijawab dulu. Tidak. Kalau nggak berkembang biak terus ngapain? Dinamika, dinamis. Apa maksudnya Tuhan dinamika? Iya, bisa berubah sentiasa, ada proses lebih baik. Artinya Tuhan bisa berubah. Progres. Apakah Tuhanmu pernah berubah? Kalau batu kan statis. Apakah Tuhanmu pernah berubah, Pak Tua? Pak Tua, apakah Tuhanmu pernah berubah? Itu kan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada dinamikanya. Iya, apakah Tuhanmu pernah berubah? Pak Tua, apakah Tuhanmu pernah berubah? Mana nih Pak Tua ini? Ditanya kayak begitu kabur dia. Kabur dia ya? Kabur. Panggil Wah. Putih aja ya. Putihnya ya. Udah nggak sabar dia. Oke. Saya bangunin. Dia lagi tidur dia di Iya. job saya. Tunggu. Saya telepon. Udah mau live. Ini ada adiknya nih uruk sayur nih. Ada. Udah nggak jadi live lah. Enggak, tidur dia di tempat saya. Di ini Putih tadi. Udah banyak yang nonton lagi. Assalamualaikum Askilat Putri yang ada di live chat. Ternyata tuannya Pak Tobat, Pak siapa tadi itu? Pak Sopan Sembiring dinamika. Gitu. Itu ada Pak Tobat, Bang. So pintar mau nantangin Bang Juma. Ya nggak sekelas lah. Baikan bumi dan langit ilmunya. Iya, betul Mbak Bima. Kata Ibu Eka Aprilia kalau Ibu Uti sakit kuping katanya. Gimana itu? Pak Tobat, selamat pagi Pak Tobat. Iya, selamat malam ya. Iya, malam Pak. Jadi begini, soal pagi dan malam itu kan memang harus ada pagi dan malam ya Pak Tobat ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong gimana kabarku? Kabarku juga baik Pak Tobat. Iya. Betul. Iya kan? Saya kan ini berbicara dengan kabar yang baik, nggak mungkin kan saya memberi kabar yang tidak baik ke Pak Tobat. Oke, jadi kabarnya Injil ya? Iya dong, harus mengabari baik-baik. Kita nggak boleh memberikan kabar yang tidak baik gitu loh. Mantap. Supaya berlangsung dengan baik. Yang penting tuh Tuhan itu jangan sampai penuh dinamika gitu. Kata Pak Tuhan itu.
dan mengalami perubahan kata Paknya. Kalau Tuhan mengalami perubahan kan enggak, gimana ya kalau Tuhan berubah? Kan gitu Pak Tobat. Oh iya, Pandi apa sih Tuhan, Pandi? Sembahan lah, sembahan. Akar kata yang kita pakai seringkali kan Tuhan. Nah, sekarang apa sih Tuhan dari bahasa apa sih? Artinya apa? Bahasa Melayu itu Pak. Iya. Itu artinya apa sih sebenarnya? Sampai kita memakai bahasa kata itu ya. Tapi itu kan punya akar kata kan? Iya. Dari kata Tuhan. Tuhan itu. Ya. Tuhan Pak. Nah, kata Tuhan itu tidak dikenal dengan bahasa Melayu kuno, nggak ada Tuhan. Artinya itu, ya artinya enggak, Tuhan itu artinya penguasa. Zaman dulu kan banyak Tuhan tuh. Raja itu adalah Tuhan, kan gitu ya. Enggak, coba kita lihat secara akar katanya gitu. Tuhan itu dari bahasa apa gitu kan. Itu apa? Itu hanya ini kan, apa namanya? Kalau Tuhan itu nggak dikenal dengan bahasa Melayu aslinya Pak, nggak ada. Hanya penambahan H. Bukannya itu serapan Pak? Bahasa serapan gitu. Enggak Pak. Kata Tuhan itu, sampai kita pun di Indonesia kata Tuhan. Kata Tuhan itu mar Pak. Mar. Jadi ya. Biar ini kan, apa namanya? Ya. Kan sering pakai, mungkin ada yang belum pahami kan? Ya. Mar itu bahasa kata Tuhan tuh mar Pak. Bukan. Jadi menurut Pak Tobat, saya udah jawab tadi kan, kata Tuhan itu kosakatanya kan berasal dari kata Tuhan dulu. Baru ada H, baru jadi Tuhan. Jadi dalam kosakata bahasa Indonesia terkait sebuah kalimat yang terdiri dari 5 huruf itu dibaca oleh mata, didengar telinga. Asal usulnya Tuhan, ada yang tahu Mak ya. Kira-kira kalau sesuai dengan bahasanya sih ya, Tuhan kalau menurut saya dulu, Tuhan itu. Sebelum ada Leidecker loh Pak, orang Belanda itu menambahkan H baru terkenal ada Tuhan. Jadi dari Tuhan baru menjadi Tuhan, gitu loh Pak. Jadi dari Tuhan menjadi Tuhan. Iya. Jadi kata Tuhan itu kosakatanya warisan dari Kristen Belanda Pak. Serius Pak. Kristen Belanda yang membawa itu. Coba aja buka siapa itu Leidecker Pak. Baca sejarahnya Pak. Tuhan bahasa apa coba? Ini sorry. Ini karena kekurangan saya ini saya lagi Google. Tuhan Pak. Oke. Dalam bahasa kata Indonesia. Iya dari Tuhan menjadi Tuhan. Iya dari kata bahasa Indonesia menyebutnya dengan Tuhan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yang. Iya Tuhan Pak, Tuhan dulu. Enggak, kita lihat bahasa aslinya dulu Pak. Silakan Pak. Ini sesuai dengan di sini ya, yang saya baca entah benar atau salah ya. Ini yang ada yang saya dapat di Google juga kok, ini bukan dari mana ya. Dia dari bahasa Sanskerta yaitu yang memiliki arti roh atau dewa yang memiliki posisi tertinggi dalam kayangan atau surga. Ya, itu dari konsep Hindu itu Pak. Iya, tapi kita pakai kata Tuhan itu. Harusnya mar Pak. Mar itu berarti Aramaik. Itu enggak secara umum Pak. Itu Anda memandang dari segi Hindu kan? Enggak, asal bahasa itu Pak. Iya, asal dari Melayu Tuhan. Datang Leidecker tambah H menjadi Tuhan. Gampang kok. Tuh Tuhan. Jadi dari Tuhan menjadi Tuhan, gitu loh Pak. Kelar itu. Siapa sih yang dipanggil Tuhan sampai sekarang masih dipanggil Tuhan kok. Banyak orang dipanggil Tuhan. Ya, Tuhan, majikan gitu. Dulu raja adalah Tuhan. Gitu loh. Penguasa dipanggil Tuhan. Gitu loh Pak. Nah, yang berubah ini sehingga dipakai oleh bahasa Indonesia. Bapak boleh baca deh bagaimana Profesor Dr. Purbo Caroko atau Muhammad Yamin bagaimana berubah Tuhan menjadi Tuhan gitu. Ini apa nih Bang? Ini. Ya silakan diterangkan Mas John. Jadi di sini tuh ya biasa disebut kata mar. Bahasa sehari-hari Yesus tuh kata mar. Belum ke Yesus dulu. Mas John. Ini belum berbicara ke Yesus, bahasa dulu Tuhan dan Tuhan ini dari mana. Belum ke Yesus dulu. Iya, tapi orang bahasa sana bilangnya mar Bang.
Mar itu Tuhan. Itu bahasa sehari-hari. Iya, iya. Gitu loh. Cuman yang bingung kan dari mana Mar bisa menjadi Tuhan. God. Udah. Jadi gitu Pak Tobat bahwa apa jadi banyak. Jadi Tuhan itu Pak, kalau kita sudah kategorikan sebagai bahasa Indonesia yang disempurnakan, artinya adalah sembahan. Menurut yang saya tahu ya, dulu Tuhan. Iya. Dari mana penyisipan kata ha? Kan udah dibilang. Dekker itu coba baca. Orang Kristen Belanda itu loh, memasukkan, menambahkan Pak. Iya, iya. Jadi menjadi ha, jadi Tuhan. Baca aja Pak, Kristen Belanda Dekker itu sejarahnya itu. Saya udah baca beberapa kali itu Pak. Dia masuk ke Indonesia itu. Coba Bapak telusuri bahasa Melayu kuno itu nggak ada kata Tuhan. Tuhan Pak. Ada. Apa artinya Tuhan? Ya orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, raja. Ya dalam suatu rumah tangga ada tuan dan ada nyonya. Ya waktu itu ada budak. Ya budak memanggil majikannya tuan. Gitu. Nah masuk Dekker berubah kata itu menjadi Tuhan. Tapi Tuhan masih dipakai. Jadi intinya Tuhan itu bukan dari bahasa luar ya, memang dari bahasa Indonesia sendiri ya. Bukan bahasa luar Pak, sisipan ha itu. Iya, artinya dia Tuhan. Kemudian Kalau Tuhan itu bahasa Melayu. Ya, jadi intinya dia bahasa Melayu. Dimasukkan huruf H menjadi sisipan untuk membedakan Tuhan dan Tuhan. Ya. Tuhan dan Tuhan. Ya. Yang Tuhan manusia, gimana ya maksudnya ya? Iya. Ya kan untuk membedakan Tuhan untuk yang untuk manusia ya. Ya, setelah menjadi populer kata Tuhan ini gitu ya. Banyak orang menyembah. Artinya banyak orang menuhankan objek. Satu dulu ya, sebelum datangnya Islam, masih Hindu di zaman peradaban manusia pertama kali itu gitu. Ya banyak orang menuhankan pohon, menuhankan batu, menuhankan manusia, menuhankan objek gitu. Makanya Tuhan itu adalah sembahan. Tuhan itu sembahan, bukan nama. Ya Pak ya, paham ya? Objek sembahan itu Tuhan. Sembahan gitu ya. Jadi dulu banyak Tuhan Pak. Manusia dulu tergantung mau menuhankan patung kah, jadi dia nyembah patung. Mau dia ke pohon, dia nyembah pohon. Peradaban manusia Pak waktu itu. Bahkan ada yang menyembah manusia, dijadiin Tuhan gitu. Nah, makanya di dalam keagamaan Tuhan itu adalah sembahan. Makanya harus punya nama. Siapa nama sembahan itu? Nah ini bergeser nih kalau udah paham Pak. Nah kalau di dalam Islam nama sembahan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau di Indonesiakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu di Indonesiakan supaya orang mudah ngerti. Kenapa? Karena banyak Tuhan sembahan. Makanya diperjelaskan dalam bahasa Indonesia, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Tapi kalau di Arab itu tiada ilah selain Allah. Tidak ada sembahan selain Allah. Supaya dipertegas orang Indonesia ini gitu loh. Nah kalau di Kristen itu ya Tuhan nggak tahu pengertiannya apa, nama Tuhannya seperti apa. Kalau kami di Islam gampang menjelaskan. Nah, ini kalau dipertanyakan ke teman Kristen, siapa arti Tuhan? Siapa nama Tuhan itu? Gitu loh Pak Tobat. Kira-kira Pak Tobat, apa arti Tuhan, terus siapa nama Tuhan itu? Gimana? Sebentar Pak. Ya. Oke. Apa arti kata Tuhan? Terus siapa nama Tuhan itu? Tuhan ya sama Pak. Dalam pemahaman saya ya tetap sesuatu yang disembah ya, salah satunya yang disembah ya. Artinya Tuhan artinya sembahan toh? Nah, artinya hanya salah satunya yang disembah. Sembahan. Tapi banyak sembahan kan? Ya. Banyak Tuhan kan di muka bumi ini yang disembah manusia.
Maksudnya manusia itu di muka bumi ini, Pak, banyak sembahannya, itulah banyak Tuhannya. Ada yang menuhankan patung, ada yang menuhankan batu, ada yang menuhankan pohon, Pak. Di zaman now masih ada itu menyembah seperti itu. Iya, di daerah-daerah juga dulu kan begitu, Pak. Dinamisme itu kan. Ya, makanya Tuhan itu adalah sembahan. Nah, pertanyaan sekarang Kristen ini, teman kita Kristen nih, siapa nama sembahan itu? Kalau saya kan memahami, kalau Kristen ya, Tuhan itu Yesus gitu. Jadi sembahan orang Kristen itu adalah namanya Yesus. Makanya dipanggil Tuhan Yesus, gitu ya. Yesus gitu. Jadi berbeda sembahan Muslim dan berbeda sembahan Kristen, kan gitu, Pak?